Oke, ini dari konten gua yang bahas soal Gozel, ada yang nanya kayak gini nih. Stainless steel yang austenitic umumnya non-magnetic. Ini maksudnya autentik mungkin ya. Kayak 304 dan 316 termasuk stainless steel autentik. Oke, gue coba bahas. Jadi gini, background gue mechanical engineer. Gue belajar metalurgi, gue belajar material secara advance. Stainless steel itu memang masuk ke golongan non-ferromagnetic atau logam yang tidak menarik magnet. Tapi kalian harus tahu, jadi di luar sana tuh beredar 3 jenis material stainless steel yang sama. Misal kita ngomong stainless steel 304 sama 316. 304 dulu. 304 ini ada 3 yang gue tahu dulu. Satu dari China, satu dari Jepang, satu dari Jerman. Sama 316 juga. Ada yang dari China, ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman. Bedanya di mana dong? Bedanya nih, kalau kalian pernah pegang materialnya, ini tuh hampir nggak bisa dirasain. Tapi kalau kalian ngezoom, apalagi kalian pakai alat khusus yang metalurgi buat ngecek permukaan material yang habis dipotong, itu kelihatan. Jadi kita tuh bisa ngelihat seberapa banyak kandungan besi yang ada antara material ini di mikroskop. Jadi kelihatan tuh kalau besinya banyak, dia akan ada sign, gue lupa dulu tuh, kalau bagian hitamnya lebih banyak, itu tandanya kandungan besinya tinggi gitu. Dan nanti kelihatan tuh, walaupun kan udah kecampur ya, ibaratnya kayak adonan udah nyatu, tapi di mikroskop tuh kalau kita potong dengan metode yang benar, di mikroskop tuh kelihatan area-areanya. Ini kita bisa baca, oh ini ada nikelnya, oh ini ada kromiumnya, kayak gitu kita bisa baca. Kalau yang dari China, ini biasanya tinggi kandungan besinya. Jadi sebenarnya non-ferromagnetiknya agak blunder, gampangnya gitu. Nah, bedanya lagi apa? Ini kalau kita machining, kita bentuk, ini permukaannya super kasar. Kalau yang dari Jepang, sama non-ferromagnetik juga, tapi besinya lebih sedikit daripada China. Dan kalau di machining ini, lebih halus. Dan yang terakhir yang Jerman, ini super pure biasanya materialnya. Campurannya sangat sedikit. Gue nggak bilang nggak ada lah. Ada campurannya, tapi sedikit banget kandungan besi di dalam sini. Dan dia kalau di machining super smooth. Jadi kalian nggak perlu tuh yang namanya tambah proses finishing lagi, permukaannya dia udah smooth banget. Dan pastinya 3 material ini harganya beda-beda. Padahal sama-sama stainless steel 304. Jadi buat kalian nih yang bilang pasti autentik, iya autentik, tapi stainless steel 304 itu punya standar kandungannya. Dia bisa disebut 304. Kenapa? Kalau udah mencapai persentase ini, itu pasti udah bisa digolongkan 304. Tapi balik lagi, kalau 304 udah hypoallergic atau udah anti alergik, kenapa masih ada 316? 316 itu 3 kali hypoallergic dibanding 304. Ya karena alasannya salah satunya itu. Oke, jadi udah terjawab ya. Buat kalian yang bilang stainless steel mah yang asli nggak bakal kena magnet. Oh, tidak seperti itu. Dan ingat balik lagi, bahan apapun yang tidak magnetik bisa dibuat magnetik. Caranya apa? Banyak. Induksi listrik, dialiri kutub yang sama berulang-ulang, itu bisa jadi magnetik. Jadi sekali lagi, hati-hati sama magnet terhadap jam kalian. Jadi buat kalian yang bilang, oh magnet nggak bahaya gitu. Oh kalau kita nge-swing main olahraga pakai jam nggak bahaya. Mungkin nextnya gue akan bikin video kayak gitu. Biar kalian langsung lihat before afternya, datanya tuh berubahnya sejauh apa. Yang penasaran, coba komen di bawah. Kalau rame, gue bikin videonya.